Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak semua, apa kabarnya hari ini? Semoga tetap semangat ya untuk mengikuti perkuliahan strategi belajar mengajar fisika. Nah, pada pertemuan ketiga ini jumpa lagi bersama Ibu Ika Darwati SPD MSc dari Universitas Pasir Pengharayan. Nah, pada pertemuan ini Ibu akan menjelaskan materi mengenai model, pendekatan, strategi, metode, dan teknik pembelajaran. Pada materi ini tentu ada capaian mata kuliah yang ingin dicapai. Capaian mata kuliah pada materi ini adalah mahasiswa mampu memahami dan menerapkan model, pendekatan, strategi, metode, dan teknik pembelajaran yang tepat dalam pembelajaran. Nah, itulah tadi capaian mata kuliah yang ingin kita capai dalam materi kali ini. Oke, kita masuk pada pembahasan yang pertama, yaitu model pembelajaran. Seiring berkembangnya zaman, tentu akan mempengaruhi perubahan pandangan pembelajaran. Nah, pada abad ke-21 ini, ciri pembelajaran dari segi informasi itu bisa kita dapatkan di mana saja dan kapan saja, karena pembelajaran diarahkan untuk mendorong peserta didik untuk mencari tahu dari berbagai sumber observasi, bukan diberitahu. Sedangkan dari segi komputasi itu lebih cepat memakai mesin karena pembelajaran diarahkan untuk mampu merumuskan masalah atau menanya, bukan hanya menyelesaikan masalah atau menjawab. Sedangkan pada segi otomasi itu bisa menjangkau segala pekerjaan rutin karena pembelajarannya itu diarahkan untuk melatih berpikir prosedural dan metakognitif, bukan melaksanakan kegiatan mekanistis atau rutin. Sedangkan pada segi komunikasi itu bisa kita lakukan di mana saja, dari mana saja, dan kemana saja, karena pembelajarannya menekankan pentingnya kerjasama dan kolaborasi dalam menyelesaikan masalah. Sedangkan dari segi pengetahuan dan diseminasi itu bisa kita bentuk melalui data sehingga memperoleh informasi, dan nilai informasi itu bisa kita dapatkan dari penyebarannya bagaimana, karena pembelajaran ini berbasis aktivitas melalui pengamatan dan pengolahan data serta hasilnya berupa ciptaan yang dikomunikasikan. Dalam model pembelajaran terdapat beberapa macam model pembelajaran. Di antaranya ada cooperative learning, di mana cooperative learning ini adalah pembelajaran yang dirancang agar siswa bekerja dalam tim atau kelompok untuk mencapai tujuan belajar. Selanjutnya itu model pembelajaran direct instruction, itu menyampaikan pembelajaran secara langsung dengan mengarahkan peserta didik agar mendapatkan wawasan dan keterampilan secara bertahap sesuai dengan tingkatannya. Selanjutnya ada guide inquiry, di mana model pembelajaran ini dilakukan dengan guru memberikan petunjuk atau arahan kepada peserta didik agar peserta didik dapat menemukan informasi sendiri. Selanjutnya ada model pembelajaran induktif. Model pembelajaran ini adalah kegiatan belajar yang dilakukan secara real time dan dianggap mampu untuk meningkatkan kecerdasan otak peserta didik dalam hal berpikir secara drastis. Dan model pembelajaran selanjutnya ada problem-based learning, di mana model pembelajaran ini menanamkan pengetahuan baru kepada siswa dengan menghadirkan masalah di awal untuk dipecahkan oleh siswa. Selanjutnya ada project based learning, di mana model pembelajaran ini menanamkan pengetahuan baru kepada siswa dengan menghadirkan masalah di awal untuk dipecahkan oleh siswa. Selanjutnya ada pendekatan pembelajaran, di mana pendekatan ini adalah sebagai titik tolak atau sudut pandang kita terhadap proses pembelajaran, dan jadi sudut pandang ini bisa kita jadikan sebagai rujukan pada pandangan tentang terjadinya suatu proses yang sifatnya masih sangat umum. Nah, di dalamnya itu kita mewadahi, menginspirasi, menguatkan, dan melatari metode pembelajaran dengan cakupan teoristis tertentu. Nah, dalam jenis-jenis pendekatan dalam pembelajaran itu ada dua, di mana yang pertama pendekatan pembelajaran yang berorientasi atau berpusat pada siswa, dan yang kedua ada pendekatan pembelajaran yang berorientasi atau berpusat pada guru. Pendekatan pembelajaran yang berorientasi atau berpusat pada siswa atau student-centered approach itu bisa kita lihat pada gambar di slide ini, bahwa pendekatan pembelajaran berpusat pada siswa ini menempatkan siswa sebagai agen utama dalam pembelajaran.
Jadi di sini siswa itu berperan aktif untuk menentukan tujuan pembelajaran, mengekspresikan minat, dan berpartisipasi dalam kegiatan yang sesuai dengan gaya belajarnya. Nah, di sini guru itu berperan sebagai fasilitator yang membimbing dan mendukung siswa. Selanjutnya, pendekatan pembelajaran yang berorientasi berpusat pada guru atau teacher centered approach. Nah, dari gambar ini itu menjelaskan bahwa pendekatan ini menempatkan siswa sebagai objek dalam pembelajaran. Jadi guru ini berperan sebagai satu-satunya sumber belajar dan menempatkan dirinya sebagai orang yang serba tahu. Selanjutnya itu ada metode pembelajaran. Kemudian selanjutnya ada metode pembelajaran, di mana metode pembelajaran ini adalah cara yang digunakan guru untuk mengimplementasikan rencana pembelajaran yang telah disusun dalam bentuk kegiatan nyata dan praktis untuk mencapai suatu tujuan pembelajaran. Nah, dalam metode pembelajaran ini ada beberapa macam metode seperti metode studi kasus, metode eksperimen, metode karya wisata, metode demonstrasi, metode eksperimen, metode bermain peran, dan metode discovery. Nah, seorang guru itu bisa menggunakan berbagai macam metode pembelajaran. Nah, semuanya itu bisa digunakan asal kita bisa mempertimbangkan yang pertama itu karakteristik siswa, kemudian sarana dan prasarana, materinya, waktu penyajian, media, dan segala macam. Jadi itu semua bisa kita gunakan sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Selanjutnya ada strategi pembelajaran. Strategi pembelajaran, di mana strategi pembelajaran itu adalah cara-cara yang digunakan oleh pengajar untuk memilih kegiatan belajar yang akan digunakan sepanjang proses pembelajaran. Nah, jadi strategi ini lebih ke bagaimana rencana kita, bagaimana rancangan yang bisa kita gunakan untuk proses pembelajaran. Nah, jadi strategi pembelajaran ini ada berbagai macam cara, seperti ada discovery learning, di mana ini mencingkap pembelajaran, kemudian ada inquiry learning, itu berupa penyelidikan pembelajaran, kemudian ada problem based learning, itu pembelajaran berbasis masalah, dan project based learning, itu pembelajaran berbasis proyek. Istilah yang terakhir dalam pembelajaran adalah teknik pembelajaran. Istilah selanjutnya ada teknik pembelajaran dan taktik pembelajaran. Jadi teknik pembelajaran dan taktik pembelajaran ini adalah bagian dari proses belajar mengajar yang saling berhubungan. Nah, untuk teknik pembelajaran itu merupakan kelengkapan atau langkah-langkah dengan dilengkapi keragaman, fokus, dan penjelasannya, sehingga teknik pembelajaran ini meliputi cara-cara mengorganisir, mengarahkan, dan mengevaluasi aktivitas pembelajaran yang spesifik. Nah, untuk taktik pembelajaran itu sendiri adalah cara khusus dalam melaksanakan strategi pembelajaran yang bertujuan untuk mencapai tujuan pembelajaran secara efektif. Untuk teknik pembelajaran itu kita gunakan bisa berbeda-beda tergantung pada metode yang digunakan dan bagaimana kondisi kelasnya. Misalnya, seorang guru itu menggunakan teknik ceramah untuk kelas yang jumlah siswanya banyak, itu tentu akan berbeda dengan teknik ceramah untuk kelas yang jumlah siswanya terbatas. Nah, untuk taktik pembelajaran ini tuh lebih ke fleksibel dan tidak direncanakan sebelumnya, tetapi itu masih bisa digunakan untuk mendukung tujuan pembelajaran. Contohnya, guru mungkin menggunakan taktik ice breaking untuk menarik kembali perhatian siswa yang tampak kebingungan atau tidak tertarik. Nah, itulah tadi materi yang telah Ibu jelaskan mengenai model, pendekatan, strategi, metode, dan teknik pembelajaran. Semoga apa yang Ibu sampaikan bisa dimengerti oleh Anda semua. Dari Universitas Askia ke Universitas Pasir Pengarayan. Berjumpa pada mata kuliah strategi belajar dan pembelajaran. Jika Anda masih ada yang kebingungan, boleh kok bertanya via WhatsApp. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.